Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari kajian kita sore hari ini tentang kiber atau sombong, bahwa kiber itu adalah karakter dalam hati. Imam Al-Ghazali memberikan pengertian al-khuluqul ladzi fin nafsi wa huwal istirwahu wa rukunu ila ru'yatin nafsi alal mutakabbar alaihi, yaitu istirwah, di mana hati merasa nyaman dan fokus untuk memperlihatkan kepada mutakabbar alaihi, orang yang disombongin gitu. Misalkan nih ya, si Fulan merasa diri sudah bersih hatinya ya, karena ibadahnya, karena takarubnya kepada Allah. Lalu dia terus saja menganggap dirinya itu bersih ya, sebagai ahli ibadah, kemudian ditampakkan kepada orang lain, kepada mutakabbar alaih. Lagi-lagi dia punya anggapan kepada yang lain itu lebih rendah, lebih jelek dari dirinya. Itu namanya sombong. Nah, ketika keadaan sombong dalam hati kemudian melahirkan perilaku yang tidak nyaman, yang tidak baik, yang buruk kepada orang lain, apakah itu melalui ucapannya, ya, melalui tangan, kaki, tindakan dan sebagainya, dalam bentuk sikap, nah, itu namanya takabur, menyombongkan diri. Misalkan orang yang sombong karena merasa dia sudah pintar, ketika diberi nasihat, dikasih saran, dia menampik. Halo, udah nggak usah nasihatin gua. Itu, lu anak baru kemarin. Nah, ini namanya menyombongkan diri ya, dengan kata-kata itu. Imam Al-Ghazali membagi sombong itu ada dua bagian. Ada sombong yang ada di dalam batin, yang qasimu ila batinin. Sombong ada di dalam hati saja. Nah, ketika dirinya merasa ya, punya kelebihan, punya kehebatan, ini mirip-mirip sama ujub berarti ya. Jadi beda tipis dengan ujub. Ujub mah semata-mata mengakui diri punya kelebihan, punya keistimewaan, punya apa sajalah pokoknya yang berupa kelebihan bagi dirinya itu diakuinya. Sementara dia pada saat yang sama lupa kalau itu karunia nikmat dari Allah. Itu ujub ya. Nah, setelah ujub ya, kata Imam Ghazali pada minggu yang lalu, wa yatawalladu minhul kibru. Dari ujub akan lahir sifat kiber, sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia terus mengakui dan merasa sangat tenang dengan kelebihannya dan keistimewaannya itu, dan menganggap kecil, remeh orang lain itu. Nah, kemudian ada kiber di dalam dohir, perilaku dohir. Nah, itu nanti akan kelihatan dari ucapannya, dari perilakunya, dari sikapnya. Dohir ini menyangkut akhlak berarti. Iya. Perilaku dohir, akhlak. Dan di dalam batin juga akhlak juga. Iya, akhlak itu kan memang sebetulnya karakter hati. Karakter hati. Itu. Nah, karakter hati itu sudah pasti nanti di kemudian hari akan melahirkan tingkah laku, akan melahirkan action, tindakan. Kalau akhlaknya buruk, dalam hatinya buruk, maka tindakan buruk. Kalau akhlak dalam hatinya baik, maka tindakannya juga baik juga. Iya, hati sebagai pangkal ya, sebagai sandaran. Iya. Ketika hati seseorang itu ikhlas, ini kan akhlak mulia nih, akhlak terpuji, ikhlas itu. Nanti perilaku dohirnya juga mencerminkan ya,
perbuatan yang didasari dengan keikhlasan. Dan kemudian orang yang menyombongkan diri akan terlihat dari perilaku dohir. Imam Ghazali misalkan memberikan contoh-contoh ya, perilaku menyombongkan diri, yaitu dia menginginkan orang lain itu yang lebih dulu baca salam, Ya. memberikan penghormatan kepada dirinya, misalkan dia enggan kalau ngasih salam duluan. Kalau diberi saran, diberi nasihat, arahan-arahan, dia menampik. Menolak. Iya. Malas sekali kalau dia mendengarkan nasihat orang. Kayak kalau dia seorang pemimpin sudah pasti akan mengabaikan musyawarah. Ya, terlihat perilaku otoriter ya. Iya, perilaku otoriter. Kalau dia dalam kondisi berdiskusi atau berdebat, ya, wa in haja au nazara anifa ayuradda alaihi. Kalau dia sedang berdialog atau berdiskusi, maka dia nggak mau ditolak pandangan-pandangannya, pendapat-pendapat, nggak mau disanggah, nggak mau didebat pendapat-pendapatnya. Wa in wayadha istanqafa minal qabul. Kalau dia dinasihati orang, dia nggak mau nerima. Dia ini bener. Iya. Apalagi yang nasihatnya lebih rendah dari dia, Nah, iya. ilmunya lebih rendah, pengalaman Usia lebih yang lebih rendah usia juga. lebih rendah. Iya. Wah, Jadi bilang lu coba kemana sare lo. iya. Nah, bagaimana kalau dia kebetulan ketika dia sebagai pemberi nasihat, wa in wa'adha anifa dan nusi. Kalau dia memberi nasihat kepada orang, nasihatnya dengan cara kasar. Artinya orang yang menyombongkan diri itu cenderung ya berlaku kasar dalam memberikan nasihat. Bukan lemah lembut, lain, Iya. bukan lakum. Ada Habis dia udah lebih dulu dikuasai itu Nafsu. nafsu ya, Dan disombongkan banyak merasa diri besar. bahasa diri besar. Wa in rudda alaihi syai'un min qawli ghadiba. Kalau sesuatu dari ucapannya, dari pandangannya, ide-idenya ditolak orang, Malah maka marah dia dia ghadiba. Malah marah Emosi ya. dia. Emosi. Wa in 'allama lam yuraffiq bil muta'allimin. Kalau dia sedang mengajari orang yang bawahnya seorang guru yang sombong, maka dia tidak pernah menerapkan sikap lemah lembut, kasih sayang pada muridnya. Kasar terus, wastadzallahum wantaharahum, menghinakan muridnya. Nah, iya, lu goblok, kamu bego. Wantaro itu Wantaharahum menghardik ya. menghardik. Dia menghardik. Iya, ngomelin, ya, mencerca, membentak. Wamtanna alaihim, dan dia minta balas jasa. Balas jasa. Selalu itu. Upah, minta upah. Iya, iya, minta secara terus Dilayani. terang. Yang dimaksud tuh tentunya ini memang benar-benar dia ambisi, ingin dibaikin muridnya. Gitu. Balas jasa ya. Ada balas jasa dari muridnya. Lalu itu ingin dihormat-hormat. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin ingin dikasih apa? Parcel, hadiah. Dilayanin. Iya. Wastahdamahum, menjadikan muridnya sebagai khodamnya, yaitu pembantunya terus. Seperti pembantu ya. Iya. Ya tentu lain dengan pamannya ada seorang santri ya mengabdi kepada kiainya. Kan banyak di pondok pesantren. Iya, Ya. iya, iya. Itu memang berangkat dari hati nurani si santri. Iya. Iya, mengabdi kepada kiai. Dalam bentuk pengabdian. Atau awalnya memang kiai suka nyuruh-nyuruh karena dia punya kelebihan, Iya, punya iya. keterampilan Iya, iya. anu pamannya. Itu nggak termasuk Ya, ya. enggak lah. Yang penting makan hati si kiainya tidak ada maksud itu. Dia termasuk dari sombong ya. Nah, bukan berangkat dari kesombongan. Iya. Wa yanzuru ilal ammati ka'annahu yanzuru ilal hamir. Orang yang menyombongkan diri punya pandangan kepada orang masyarakat umum, ya, seakan-akan ya, seperti memandang keledai. Istidhalan lahum, menganggap bodoh,
istighfaran menganggap hina. Wala malu sadiratu an khuluqil kibri kasiratun wa ya aktsaru min al-tuqsa, kata Imam Al-Ghazali. Bisa dihitung ya. Perilaku dohir yang cerminan dari kesombongan hati yang ada pada manusia itu banyak sekali. Banyak sampai nggak bisa dihitung. Ya, nggak dihitung dah. Para hajat ayolah tangga lihat tidak perlu dihitung lagi dah. Banyak masuratun. Sebab hal-hal yang begitu sudah banyak ya, sering disaksikan dalam kehidupan sosial. Wa hadza wal kibru wa afatu azimatun wa ghadilatu harinatun. Inilah yang namanya sombong. Bahayanya sangat besar ya. Dampak buruknya juga sangat bisa meluas ya. Itu. Wa fi halikal khawasu minal khalqi. Dari sebab kesombongan itu banyak orang-orang yang tertentu ya, artinya orang-orang khawas, orang-orang istimewa, umpamanya orang-orang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah itu menjadi terjebak di situ. Wa qalla ma yanfaqu anhu al-ubadu waz-zuhadu wal ulama'u fadlan an awamil khalqi. Sedikit sekali ya, dari kalangan ahli-ahli ibadah, orang-orang yang ahli zuhud, yang cinta akhirat, orang-orang yang punya banyak ilmu, sedikit sekali yang terlepas selamat daripada sifat kiber, sombong. Fadlan an awamil khalqi, apalagi di kalangan orang awamnya. Orang pintar aja kejebak sifat kiber, sifat sombong. Apalagi orang awam ya. Apalagi orang awam. Nah inilah pentingnya kita mengkaji ilmu tasawuf. Berarti ini baru hakikatnya aja ya, belum kepada konteks penyembuhan ya kan? Ya belum. Ya, ini baru pengenalan. Ciri-ciri daripada sifat sombong. Iya. Nah, bahaya-bahayanya tadi sudah diungkap banyak sekali. Nah ini pada bahasan-bahasan selanjutnya kali Kang ya. Iya, nanti sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Berarti ini pengenalan. Ini juga baru hanya secara global aja disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mengapa sebegitu dipandang besar ya risiko daripada sombong atau kiber? Sebab ada hadis Nabi ya, yang mengatakan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meski sebesar biji zarah ya, biji zarah banget ya. Iya. Oh iya ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat sombong dan ada karakter sombong itu kan ya. Iya ya. Jadi kenapa risikonya begitu berat ya? Diancam tidak akan masuk surga. Artinya digodok dulu dalam neraka. Karena dampak buruknya itu. Dampak buruknya. Dari sebab merasa dirinya bersih, hebat, menghinakan orang lain. Sehingga kalau sudah menghinakan orang lain, ada orang yang masih saran, dia menolak. Ya padahal kalau dia nggak mau dekat sama orang lain, walaupun orang baik-baik. Nah, gitu. Padahal kalau saya pernah dengar itu bahwa sifat sombong itu kebesaran Allah, artinya pakaian Allah. Betul. Ya. Jadi makanya tadi sebesar biji zarah itu tidak boleh dimiliki. Tidak boleh dimiliki oleh makhluknya, oleh hambanya. Jadi memang sifat sombong itu hanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sedapat mungkin kita ini harus berusaha ya, meneliti, mengetahui adakah dalam hati kita kesombongan. Setelah itu berusaha menyembuhkannya. Dan istiqomah nih kita ngaji ini. Wallahu a'lam bishawab.